Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas materi link dan image pada HTML. Sebelum saya membahas materinya, silahkan kalian klik subscribe, like, and share bagi kalian yang menyukai video kali ini. Baik, setelah kalian sudah mengklik subscribe, and like, and share, sekarang kita akan membahas materi link dan image ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah link dulu. Jadi link terbagi atas 3 jenis ya. Yang pertama link relatif, yang kedua link absolut, yang ketiga link dokumen ya, link dokumen. Yang pertama link relatif. Jadi link relatif ini paling banyak digunakan oleh programmer web ya dalam memanggil dalam satu dokumen yang berbeda. Link relatif biasanya digunakan untuk memanggil dokumen-dokumen ya, memanggil dokumen-dokumen HTML yang dimana dokumen itu terdapat dalam satu folder ataupun di folder yang berbeda. Itu fungsi dari link relatif. Bisa kita memanggil lebih dari satu dokumen HTML, bisa satu saja, tidak ada masalah. Jadi mau satu dokumen HTML-nya dipanggil, mau lebih dari satu, ya silahkan saja ya. Link relatif bisa semuanya. Dan untuk link absolut sendiri adalah link yang digunakan untuk memanggil sebuah URL ya, URL yang sudah ada. Contohnya itu misalnya facebook.com, google.com, instagram.com dan sebagainya ya. Yang dimana link-link itu sudah ada dan tinggal kita panggil saja. Tapi kalau hanya untuk link absolut, dia harus terkoneksi dengan internet. Sedangkan untuk link relatif, jadi walaupun dia tidak terkoneksi internet selama dokumen HTML atau projectnya berada di folder kita, itu bisa kita panggil. Oke, sampai di sini sudah dipaham perbedaan antara link relatif dan link absolut. Sekarang kita masuk ke link dokumen. Jadi link dokumen ini kita bisa memanggil sebuah dokumen ya, memanggil sebuah dokumen pada satu halaman informasi ya. Misalnya seperti ini contohnya. Misalnya kita menuliskan sebuah informasi yang begitu panjang di dalam web kita, yang dimana ketika kita sudah berada di bawah informasi tersebut, kita supaya lebih cepat menuju informasi yang di atas, kita bisa menambahkan sebuah link di bawah informasi ya, di bawah informasi kalian atau di bawah dokumen kalian. Misalnya kalian tambahkan sebuah link, misalnya kembali ke atas ya, ketika nanti diklik informasi itu atau diklik link itu kembali ke atas, itu akan dokumennya menuju kembali ke atas tanpa susah-susah lagi di scroll. Jadi ini fungsinya link dalam satu dokumen. Ataupun kita ingin menuju paragraf tertentu, kita bisa menggunakan link dokumen juga ini. Jadi misalnya kita kasih di situ link, misalnya paragraf 1 menuju ke sini, untuk paragraf 2 menuju ke sini, ataupun pembahasan-pembahasan tertentu yang ingin kita tuju secara cepat daripada mencari dan membacanya satu persatu. Jadi kita tinggal bisa menambahkan link dokumen. Misalnya untuk materi ini, ketika kalian tambahkan materi dengan judul tersebut, nanti ketika diklik langsung menuju ke materi tersebut. Nah, itu fungsi dari link dokumen. Jadi semua 3 jenis link ini sering biasanya digunakan dalam membangun sebuah web informasi ya, atau pemrograman berbasis web. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan image. Image sendiri digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen HTML atau menampilkan gambar di browser ya. Bagaimana menampilkan gambar yang kita inginkan di browser. Menampilkan gambar sendiri ada berbagai macam caranya. Yang pertama kita bisa memanggilnya menggunakan nama filenya, nama file gambarnya. Kemudian kita bisa juga memanggilnya secara link ya, secara link relatif dengan menggunakan cara link relatif. Sehingga gambar tersebut bisa dipanggil di dalam folder yang berbeda. Oke, untuk jelasnya saya akan mempraktekkannya cara menggunakan link dan cara memasukkan image ke dalam dokumen HTML. Oke, pertama-tama sini saya buka sublime text-nya. Saya akan membuat sebuah project terlebih dahulu.
Oke, pertama-tama kita save terlebih dahulu ya. Jangan lupa tidak men-save dokumennya atau filenya. Sekarang di sini saya sudah buat folder praktikum HTML. Nah, di dalam folder ini misalnya saya membuat sebuah menu ya, misalnya menu utama, besar kecil, menu utama dot HTML. Nah, misalnya begini ya, utama.html. Oke. Atau saya buat lagi saja foldernya di sini untuk lebih bagusnya. Kalau saya kasih dan judul latihan 5 ya, latihan 5 supaya rapilah. Oke, simpan dalam sini. Oke, sekarang kita sudah punya file dengan judul menu utama.html di folder praktikum dan di dalamnya folder latihan 5. Oke, sekarang kita buat dulu scriptnya. Misalnya seperti ini. Klik dulu HTML-nya. Kita kasih judul menu utama. Oke. Nah, kemudian di sini akan saya gunakan tag P. Selanjutnya di sini misalnya saya akan memberikan judul misalnya di sini tag A ya. Saya menggunakan link. Di sini akan saya menggunakan link relatif ya. Saya akan mencontohkan sebuah link relatif. Misalnya sini menggunakan tag A dengan atribut ref. Nah, misalnya di sini saya mau membuat nanti misalnya saya ingin memanggil sebuah dokumen HTML yang namanya home. Yang namanya home.html. Ya, jadi saya nanti ingin memanggil sebuah dokumen yang bernama home.html. Nah, yang dimana ketika saya nanti ingin memanggil dokumen home HTML ini, saya akan mengklik informasinya berupa home ya, seperti ini. Nah, ini nanti menjadi objek kita untuk menemukan alamat ini ya, atau menuju ke alamat ini. Nah, ini ya menjadi objeknya, yaitu home ini, tulisan ini. Jadi kalau kita tidak tuliskan objeknya, kita tidak bisa nanti mengklik ya, kita tidak bisa mengklik atau menuju ke halaman yang kita inginkan. Oke, sampai di sini sudah dipaham, kita sudah buat. Oke, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Nah ini ya, ini. Nah ini bisa kalian lihat, ini sudah jadi. Coba kita klik, tidak terjadi apa-apa ya, karena memang belum saya buat file home.html-nya ya. Saya belum buat file HTML-nya yang dengan judul home. Oke, sekarang kita buat dulu file HTML yang berjudul home. Ctrl new, kita save dulu. Nah, kita buat file HTML-nya berjudul home. Nah, ini ya. HTML berjudul home. Nah, kita save di latihan 5. Misalnya ini, save. Nah, oke, sudah. Sekarang saya buat filenya yang berjudul home. Saya ingin tampilan home itu nanti seperti apa. Misalnya begini, judulnya saya kasih ya, welcome misalnya, welcome contohnya, contoh sederhananya. Nanti misalnya muncul judul, kita kasih H1 ya, 1 untuk judul. Misalnya saya ingin tampil nanti selamat datang di web site belajar komputer. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya, jangan lupa di Ctrl S. Kita lihat tampilannya. Oke, seperti ini ya. Selamat datang di website belajar komputer. Jadi saya nanti tampilannya untuk file home ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita buka lagi yang tadi ya, file menu utama tadi. Kita lihat, kita buka, kita lihat tampilannya seperti ini. Coba kita klik linknya. Belum bisa ya, belum bisa, karena dia belum bisa membaca file home-nya itu berada di mana. Padahal dia sudah berada pada satu folder ya, pada sama folder. Terus bagaimana cara kita bisa agar kita bisa memanggil file home ini
di satu folder menu utama. Caranya itu kita harus mencari alamat dari home ini, ya, cari alamatnya di mana. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Ketika kita ingin menemukan seseorang, ya, kita ingin menemukan tempat tinggal seseorang, jadi kita harus tahu dulu di alamatnya ya. Kita harus tahu dulu alamatnya, di mana, di jalan mana dia tinggal, lorong berapa, posisi rumahnya sebelah kiri atau kanan, ya kan, seperti itu. Sama juga pada link relatif ini, jadi kita harus tahu alamat yang ingin kita tuju. Misalnya dokumen home ini yang ingin kita tuju, jadi kita harus tahu alamatnya. Caranya mengetahui alamatnya kita lihat di sini, dia terdapatnya pada folder mana. Nah, jadi di sini dia ada pada dokumen, kemudian dia berada pada folder praktikum HTML, kemudian dia ada pada folder latihan 5, ya kan, seperti itu. Jadi untuk memanggilnya ya seperti ini, jadi harus kita kasih di sini slash praktikum, kita sesuaikan namanya ya. Misalnya nama huruf judulnya ini, judul foldernya itu huruf besar semua, yaitu praktikum HTML. Jadi kita tuliskan huruf besar juga semuanya. Praktikum HTML slash di dalam folder apa lagi, misalnya dalam folder latihan 5. Nah, di dalam folder 5 ada file home.html, ya kan, seperti itu. Oke, kita lihat apakah sudah benar. Oke, nah, iya, sudah benar ya. Sekarang kita panggil, kita save dulu. Sekarang kita coba apakah sudah terpanggil. Kita klik. Belum. Nah, kita lihat di sini cara baca alamatnya di sini ya. Jadi di sini dia sudah masuk dalam folder praktikum HTML latihan 2 dalam file home HTML. Oke, sudah benar ya. Dia sudah benar alamatnya di praktikum, tapi kita masih harus lebih detail lagi ya. Detail lagi di sini minta harus lebih detail lagi, yaitu di bagian C. Kemudian harus ada masuk dalam folder praktikum ya, praktikum. Kemudian jadi kita kemudian masuk dalam latihan 5. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui alamatnya kita bisa lihat di sini. Bisa dilihat sini. Jadi dia minta kita disuruh deskripsikan user, Lenovo, dokumen, sama praktikum HTML, baru latihan 5-nya. Jadi kita harus menuliskan usernya dulu. Nah, di sini harus kita tuliskan usernya dulu. Menjadi huruf sesuai dengan hurufnya, itu huruf kecil. Sorry. User huruf besar. Users slash apa lagi nih, Lenovo dokumen, Lenovo huruf besar semua, Lenovo slash dokumen dokumen baru slash praktikum, oke, slash HTML, baru masuk dalam foldernya, baru masuk dalam filenya. Oke, Ctrl S dulu. Nah, oke, kita panggil ulang. Nah, sekarang kita coba lagi apakah dia sudah bisa terpanggil sesuai alamat yang kita tuliskan tadi. Nah, masih belum. Coba kita periksa lagi alamatnya. Di sini kita lihat alamatnya di sini sudah hampir benar ya, cuma kenapa dia double gini ya, sekarang kita coba perbaiki. Nah, sini mungkin kita tambahkan dulu, saya lupa kasih slash di depannya. Coba, oke, sudah benar ya. Jadi fungsinya slash ini adalah untuk menyatakan bahwa ini kita sedang membuka folder user ya, kita sedang membuka folder user. Jadi kalau kita tidak kasih slash, itu tidak akan terbaca sebagai folder ya. Jadi ini pentingnya slash. Jadi ketika kita menambahkan sebuah slash, itu menyatakan bahwa user ini adalah sebuah folder. Oke, sampai di sini sudah dipaham. Jadi sangat penting menuliskan alamat sebuah dokumen yang ingin kita panggil ya. Seperti tadi sudah saya ibaratkan tadi, misalnya ketika kita mencari alamat seseorang, jadi kita harus tahu dulu jalannya di mana, lorongnya lorong berapa, posisi rumahnya di sebelah mana. Nah, seperti itulah cara kerja dari link relatif.
Untuk link absolut sendiri sangat mudah sekali untuk kita panggil. Misalnya mau kita panggil Facebook, kita contohkan seperti ini. Misalnya di sini saya mau manggil sebuah Facebook, ya langsung saja huruf A, href, kemudian misalnya saya panggil sebuah facebook.com, harus tuliskan www.facebook.com. Nah, seperti ini. Baru jangan lupa tuliskan objeknya ya, objek yang akan kita klik ya, judulnya seperti apa ya, tuliskan juga judul di sini Facebook. Jadi kalau kita tidak tuliskan objeknya, jadi tidak ada yang bisa kita klik untuk menuju ke alamat yang kita inginkan. Oke, Ctrl S. Oke. Nah, ini ya sudah ada Facebook. Jadi kita klik nanti home, muncul di sini. Nah, ketika nanti kita klik Facebook, muncul Facebooknya, tapi di sini belum muncul ya, belum muncul sama sekali. Atau kenapa? Oh ini. Nah, ini bisa dilihat www. Oh, jadi kita harus menuliskan HTTP-nya ya, HTTP-nya. http://www.facebook.com. Ctrl S. Ctrl S. Oke. Sekarang kita buka ulang. Oke ya. Jadi sudah terbuka facebook.com. Tapi di sini jaringannya mungkin lagi lambat. Oh salah ya. Kenapa saya tulis Pacabuk? Pacabuk saya tulis. Oh, saya yang salah ini. Oke, facebook.com. Kita refresh dulu. Kita refresh dulu. Kembali kita klik Facebook. Ah, terbuka Facebook ya. Oke, terbuka Facebook. Ah. Oke. Sampai di sini jelas cara penggunaan home, link relatifnya dan link absolutnya ya. Nah, ini cara penggunaan link relatif dan link absolut. Jadi untuk link absolut jangan lupa menggunakan HTTP-nya. Nah, oke, karena ini merupakan alamatnya. Selanjutnya kita akan membahas image. Bagaimana memunculkan sebuah gambar di HTML ya, di browser. Jadi cara yang kita masukkan gambar di HTML itu dan munculkannya di browser seperti ini misalnya kita punya sebuah gambar ya, sebuah gambar misalnya di mana ini, saya ambilnya contohnya di mana, picture, misalnya gambar ini koala. Nah, yang paling gagah, copy. Misalnya saya ambil gambar dari sini, saya simpan dalam praktikum HTML, paste. Nah, misalnya ini koala. Nah, ini koala ya. Koala. Kenapa ada di sini? Sedel. Oke, saya tadi salah hapus. Jadi saya buat ulang saja. Saya buat ulang di sini. Menu utama. Oke. Nah, oke, saya buat ulang saja. Sekarang kita belajar image. Oke, sekarang kita akan memasukkan sebuah image ke dalam dokumen HTML. Caranya itu bagaimana? Jadi di sini saya sudah punya sebuah gambar ya. Lebih bagus, lebih mudah itu kita masukkan ke dalam folder latihan 5. Paste. Nah, jadi saya punya sebuah gambar namanya koala ya, koala.jpg. Jadi bagi kalian yang menggunakan Windows 7 yang mau munculkan ekstensi di belakangnya, kalian bisa klik ini organize, kemudian pilih folder and search option, baru pilih view, baru lepaskan centangan ini ya, ide extension supaya ekstensinya muncul. Setelah itu kalau kalian sudah lepaskan centangan ini, kalian klik OK. Nanti muncul ekstensinya. Oke, selanjutnya kita akan memanggil sebuah gambar ya dengan judul koala.jpg. Nah, kita akan menggunakan tag img. Nah, di sini tag img akan mencari sebuah file ya dengan nama koala. Jadi kita akan mencari sebuah filenya, kita akan munculkan. Sebelum itu kita tuliskan dulu namanya supaya lebih mudah.
tuliskan dulu namanya koala.jpg ekstensinya. Jangan lupa ekstensinya kalian tuliskan. Ctrl S. Coba kita lihat apakah dia muncul atau tidak. Nah, jelas dia tidak muncul ya. Dia belum muncul karena kita belum menuliskan alamatnya di mana. Alamat posisi filenya di mana. Jadi kita harus menuliskannya seperti tadi. Jadi kita tuliskan seperti tadi di folder apa dia tersimpan, di posisinya di mana, di dokumen apa ya. Nah, kemudian di folder mana dia tersimpan, di folder praktikum, di folder mana lagi, misalnya di latihan 5. Jadi ini harus dituliskan alamatnya secara terperinci. Baik, saya akan menuliskan alamatnya. Pertama saya akan menuliskan dulu user ya, kayak tadi. User. Kemudian saya akan menuliskan Lucky karena tersimpan di dalam komputer saya namanya Lucky ya. Lenovo. Kemudian di dalam dokumen ya. Dia berada dalam dokumen. Kemudian setelah dalam dokumen, di folder praktikum HTML, kemudian kita masuk lagi di folder latihan 5. Latihan 5. Oke, nah, kemudian baru kita panggil filenya ya. Oke. Cocok. Ctrl S. Nah, coba kita lihat apakah dia sudah muncul seperti yang kita inginkan. Nah, muncul ya. Karena kita menuliskan alamatnya sesuai letak filenya di mana. Jadi untuk melihat secara rinci kalian bisa klik ini. Nah, kelihatan alamatnya ya, di mana file tersebut tersimpan. Nah, jadi kalau kalian mau menyimpannya di sistem data D ya silahkan saja ya, tapi harus disesuaikan juga penulisan alamatnya. Nah, itu yang penting dalam memunculkan file ya. Jadi jangan lupa untuk mengetahui alamatnya terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan mencoba membuat sebuah link dalam satu dokumen. Link dalam satu dokumen, misalnya saya di sini akan membuat sebuah teks ya, sebuah teks. Oke, misalnya saya buat teks lorem. Oke, buat lagi di bawah, misalnya tag B lagi dengan judul lorem lagi. Oke, sudah panjang ya, sepanjang lagi tag B terus lorem. Oke, cukup panjang, tambah lagi paragrafnya lorem. Oke. Misalnya ini ya, misalnya ini kita sudah buat filenya begini, yang sudah cukup panjang ya. Kita sudah membuat di sini paragrafnya ya, sebuah informasinya cukup panjang. Ini contohnya saja. Jadi di sini sebelum kita membuat linknya, kita harus membuat dulu name-nya ya, sebuah name. Jadi misalnya begini. Jadi saya mau pakai atribut name. Name. Oke, atribut name. Nah, saya pakai atribut name, misalnya name-nya di sini saya kasih nama top, misalnya top ya. Top. Nah, selanjutnya setelah saya memberikan nama seperti ini, top ya, saya kasih nama link top. Kemudian nanti saya akan memanggil nama tersebut di sini. Cara memanggilnya saya cukup menuliskan ini tanda pagar. Tanda pagar baru top, nama yang saya berikan tadi. Baru saya tuliskan objeknya di sini, misalnya saya kasih judul objeknya misalnya kembali ke atas. Kembali ke atas. Nah, itu ya. Oke. Ctrl S, coba kita lihat. Jadi nanti ini akan memanggil nama yang di atas tadi yang sudah kita buat. Oke. Sekarang kita lihat dulu hasilnya. Kebetulan di sini masih kurang ya. Jadi ketika kita kembali ke atas ya tidak bisa kembali, masih tetap aja. Jadi coba kita tambahkan lagi paragrafnya supaya lebih panjang teksnya. Tambahkan lagi lorem. Oke. Tambahkan lagi supaya lebih kelihatan. Lorem pp lorem
Oke, tambahkan lagi. Apa ini sudah cukup panjang. Oke, coba lagi satu kali lagi. Coba lagi satu kali lagi. Ctrl S, coba kita lihat. Nah, ini sudah cukup panjang ya. Nah, misalnya begini. Nah, kita scroll ke bawah, jadi ketika kita klik ini kembali ke atas, dia akan posisinya ke atas sini. Oke. Sampai di sini dipaham cara menggunakan link dalam satu dokumen. Atau misalnya ini masih kurang panjang ya, kita tambah lagi kalau seperti itu. Coba kita tambahkan lagi supaya lebih jelas lagi. Tambahkan lagi. Panjangnya. Tambahkan lagi. Oke. Tambahkan lagi. Oke, sekarang kita coba panggil lagi. Oke, sudah panjang ya. Nah, coba kita klik ini kembali ke atas, lihat saja kita posisinya langsung ke atas. Ini berlaku juga bagi kalian yang ingin misalnya ada bagian paragraf tertentu yang ingin kalian tuju ya, kasih link di situ supaya pembaca lebih cepat membaca atau lebih ingin misalnya menuju bacaan yang dia sukai. Jadi kalian bisa tambahkan sebuah link ya, supaya lebih gampang bagi para pembaca atau lebih menarik bagi para pembaca. Oke, sampai di sini saja pembahasan cara menggunakan link dan image-nya di HTML. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya.